Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Oke, ini saya ngambil videonya udah malam ya, pulang dari kerja. Jadi mau ngajak anak-anak toko itu buat nonton pasar malam karena mereka pengen banget nonton pasar malam. Sebelum berangkat ini kita mampir ke pom ini dulu buat beli bensin karena motor kita udah pada sekarat, nggak ada bensinnya. Ya daripada nanti macet di jalan. Dan ini udah mulai kelihatan ya itu pendudukan rumahnya. Rumah-rumah yang jualan di pasar malam, stand-stand kayak gitu. Yang mau ke sini jangan lupa ya parkirnya itu di dalam aja, di bagian dalam, karena kalau di bagian luar itu banyak caloknya. Jadi yang biasanya parkir cuma 5.000, di luar itu bisa dimintain 10.000 atau 15.000, tapi kalau di dalam udah pasti itu cuman 5.000 aja. Ini tadi aku ketemu temenku sebentar ya, temen waktu dulu pernah sekolah di SMK. Jadi sebelum aku sekolah di Pondok Sidogede itu aku sudah sekolah di SMK PGRI itu sudah 1 tahun. Nah ini ya karyawan-karyawan aku tuh usil banget, disuruh ngevlogin aku, malah pada ngevideoin mereka sendiri. Ini tuh masih pada bingung mau makan apa karena memang malam tuh belum pada makan ya Indah. Dan ini tuh kita tadi berangkatnya tuh habis maghrib, jadi kita belum sempet cari makan di luar. Dan ternyata kita cari makan di dalam itu Masya Allah harganya lumayan banget ya. Bedanya lumayan lah kalau dihitungkan itu. Dan akhirnya ya udah kita pesen makanan. Ini suami aku tadi tuh pesen nasi goreng gitu, terus kita bertiga beli bakso. Karena kita itu tadi berangkatnya habis maghrib ya sekitar jam 7, jadi pasar malamnya itu masih sepi, belum rame banget tuh ya, kan kelihatan itu belum umpel-umpelan. Dan tapi ternyata ketika kita sudah menginjak di jam berapa ya, jam 8 terus jam 9 itu aduh rame banget sampai berjubel, dan debunya itu Masya Allah sekali pokoknya. Jadi ya umpel-umpelan kayak gitu. Karena tujuan awal tadi ketika kita mau ke pasar malam itu adalah kita mau cari kuliner gitu. Jadi ya udah kita keliling-keliling ya cari kulineran, dan ternyata tidak sesuai dengan kantong, harganya lumayan banget. Tapi alhamdulillah ini tadi aku udah makan bakso jadi udah lumayan kenyang gitu ya. Jadi untuk kulinernya ya udah kita cari yang sesuai kantong aja lah. Ini tadi aku juga udah bilang nih ke anak-anak toko bahwa nanti kalau misal ke pasar malam tuh nggak usah naik wahana. Dulu ada cerita waktu aku masih SD, itu ada kejadian di pasar malam, ada anak bayi itu diajak naik ke kincir angin kayak gitu ya. Ternyata waktu turun sudah nggak ada nafasnya. Jadi dari situ aku juga trauma banget kalau untuk naik-naik wahana di pasar malam. Jadi ketika ke pasar malam itu tujuannya cuman mau cari kulineran. Yang pasti tujuan awalnya kalau ke pasar malam itu cari makanan khas mana ya, nggak tahu juga sih, nggak paham, pokoknya namanya kerak telur. Dan itu di daerah aku tuh jarang banget ada kerak telur. Jadi kalau ke situ ya udah kita carinya makanan yang apa ya, yang jarang atau yang langka-langka aja. Ini tadi kita lihat atraksi ya, ada orang jualan bakar-bakaran cumi jumbo-jumbo kayak gitu. Ini satu porsinya harganya 45.000, sesuai lah ya karena di daerah kita itu jarang banget untuk yang sejenis seafood kayak gitu. Terus tadinya aku tuh mau beli sosis untuk ponakan aku, tapi Masya Allah harganya lumayan. Dan juga ini ada penjual tas-tas gitu, semoga laris ya mamang jualannya. Tak taunya suami aku itu kecantol dengan makanan ini nih, ada yang tahu nggak? Ya itu ya, dodol dari Jawa. Dan di sini kayaknya aku jarang nemuin, itu 1 kilonya 35.000, tapi aku cuman beli 20.000 aja udah cukup insya Allah. Dan seperti ini wahananya, mungkin kalau yang suka ekstrim itu sering-sering naik kayak gitu ya, tapi kalau aku pribadi itu sangat masih ada rasa takut aja kayak gitu. Terus ini kita lanjut perjalanan, ini ada nemu kumang-kumang,
apa ya, kalau nggak salah namanya tuh umang-umang. Oh iya, umang-umang. Jadi ini harganya 10.000 tiga. Jadi aku beliin buat ponakan aku sekalian rumah-rumahannya itu imut banget kecil. Jadi ini rumah-rumahan sama umang-umangnya itu harganya sekitar 20 ribuan. Jadi sudah dapat rumah-rumahan sama umang-umangnya. Tara, dan ini aku nemu harta karun. Ya, ini penjual kerak telurnya, dan kayaknya di pasar malam ini cuman ada satu ini ya, aku ngeliatnya ya. Tapi nggak tahu kalau di tempat lain itu ada. Aku suka banget sama kerak telur ini karena rasanya tuh khas. Dia itu ada kayak abon, bukan abon. Dia tuh dari kelapa itu namanya serondreng. Apa ya? Selondreng. Sondreng apa selondreng kayak gitu. Jadi ada apa rasanya tuh khas kayak gitu ya, mungkin bagi orang yang nggak suka itu nggak enak gitu, tapi ini cocok banget di lidah aku karena dari pembuatannya aja sudah estetik kayak gitu. Kayak zaman-zaman dulu ya. Dan ini bahan-bahannya sebenarnya ya cuman kayak gitu aja pembuatannya, cuman karena di lidah aku tuh cocok enak, ya udah setiap aku ke pasar malam itu cuman mau cari yang namanya kerak telur. Pak, nggak ada Pak. Ada uang kecil nggak sayang antum? Beli kerak telur. Dan ini aku udah beli kerak telurnya, alhamdulillah udah dapet. Ini anak-anak toko lagi benerin jam mereka. Terus ini aku beli sosis akhirnya ya, tapi ini harganya satu potong itu 5.000. Jadi aku cuman beli 2 biji aja karena buat ponakan aku yang suka sosis. Aku salvok ini sama es krim roll yang biasanya viral itu ya di YouTube, di TikTok, yang biasanya mereka pada lihat anak-anak, ternyata di daerah aku di sini udah ada. Dan ini kita lanjut ke persendalan, tapi akhirnya nggak jadi beli sendal karena kita cuma ngeliat-ngeliat aja, nggak ada yang masuk gitu ya, maksudnya nggak ada yang serak. Jadi ya udah ya, buat ini aja refreshing lihat-ngeliat sendalnya. Dan terus ini kata karyawan aku yang namanya Sela, "Mbak, ini sendalnya kok banyak emas karatnya." Jadi terlalu rame, akhirnya kita nggak jadi beli, cuman lihat-lihat aja, cuman milih-milih aja. Terus ini kita lanjut ke bagian penjual aksesoris ya. Kita cuman keliling-keliling aja ya, lihat-lihat kayak gitu. Setelah itu ketika kita keluar ya, ini ada yang kehilangan HP. Jadi HP-nya itu ditaruh di kantong jaketnya. Adik-adik kayaknya ini masih remaja, dan dia sampai nangis histeris banget karena dia kecopetan HP-nya. Ya tadi aku sempet tanyain gitu, "Adik, merek HP-nya apa?" Katanya merek Vivo, dan ini dia sampai nangis, katanya bener-bener takut dimarahin sama ibunya. Memang kalau di tempat keramaian ini bener-bener kita harus safety, bener-bener harus berhati-hati ya teman-teman, apalagi rame sampai bejubel seperti ini. Dan ini akhirnya kita mengakhiri perjalanan kita. Karena kejadian pencopetan tadi kan jadinya takut dan was-was. Sebelum pulang aku mampir ke toko buah untuk beli semangka buat mama. Terima kasih yang udah nonton video aku. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.